Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Devi Indra Lestari dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 250201010385. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan sistem perekonomian Pancasila sesuai dengan tugas yang diberikan. Yang pertama, yang akan saya jelaskan mengenai pengertian dari sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sistem ini mengutamakan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Tujuan utamanya adalah mendorong keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan gotong royong dalam kegiatan ekonomi. Lalu, apa yang melatar belakangi sistem perekonomian Pancasila? Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bangsa Indonesia membutuhkan sistem ekonomi yang sesuai dengan kepribadian dan nilai-nilai luhur bangsa. Sistem ekonomi Pancasila lahir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, menggabungkan prinsip keadilan sosial dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Lalu, sistem ekonomi Pancasila juga memiliki prinsip-prinsip yang dijalankan. Yang pertama, ada prinsip kebersamaan atau gotong royong, di mana kegiatan ekonomi dilakukan bersama, tidak saling menjatuhkan. Lalu prinsip kedua, ada keadilan sosial, yaitu untuk hasil ekonomi harus dirasakan secara merata. Lalu prinsip yang ketiga, efisiensi berkeadilan. Ekonomi berjalan efektif, tapi tetap adil. Lalu ada prinsip kemandirian, mengutamakan kemampuan dan produk dalam negeri. Lalu prinsip berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi untuk jangka panjang. Yang selanjutnya ada prinsip berwawasan lingkungan, atau prinsip ini mengedepankan untuk tidak merusak alam, dan prinsip yang terakhir yaitu demokrasi ekonomi, di mana rakyat ikut berperan dalam kegiatan ekonomi tersebut. Selanjutnya, apa ciri-ciri dari sistem ekonomi Pancasila? Tentu saja, sistem ekonomi Pancasila itu memiliki ciri khas, yaitu ekonomi berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan individu, menolak eksploitasi dan monopoli yang merugikan masyarakat, mendorong usaha bersama dan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat. Lalu ciri yang selanjutnya, peran aktif pemerintah dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi untuk kepentingan rakyat, memadukan sistem pasar dan perencanaan untuk mencapai keseimbangan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, tujuan sistem ekonomi Pancasila sendiri itu terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, mewujudkan keadilan sosial. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu, untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan juga untuk menciptakan perekonomian yang stabil. Lalu siapa saja pelaku ekonomi dalam prinsip Pancasila? Yang pertama, peran pemerintah, kedua, swasta, dan yang ketiga itu peran dari koperasi. Contoh untuk penerapannya di Indonesia, koperasi sebagai wujud usaha bersama yang mengutamakan kesejahteraan anggota dan masyarakat, bukan semata-mata keuntungan individu. Dan juga intervensi pemerintah melalui subsidi BBM, bantuan sosial, dan program pemberdayaan UMKM untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Lalu berikutnya ada perbedaan tentunya antara sistem ekonomi Pancasila dengan sistem ekonomi lain, seperti bisa dilihat di dalam tabel. Saya sudah buatkan perbandingan antara sistem ekonomi Pancasila dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal atau kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Bisa dilihat dari berbagai aspek, mulai dari dasar, tujuan, peran negara, kepemilikan, persaingan, dan juga ciri khas memiliki perbedaan atau perbandingan dengan sistem ekonomi lain. Seperti dari dasar, nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi dasar atau landasan dari sistem ekonomi Pancasila. Sedangkan untuk kedua sistem ekonomi lain, seperti liberal, itu merupakan dari dasarnya dari kebebasan individu, dan juga untuk sistem ekonomi sosialis dari kepemilikan bersama ataupun negara.
Lalu tujuannya sendiri bisa dilihat untuk sistem ekonomi Pancasila, tujuannya untuk kesejahteraan dan keadilan sosial, sedangkan untuk dua sistem yang lain itu untuk keuntungan individu dan juga untuk pemerataan ekonomi. Lalu peran negara untuk sistem ekonomi Pancasila, peran negara sebagai pengatur dan yang mengawasi sistem ekonomi tersebut, sedangkan untuk sistem ekonomi liberal itu sangat terbatas untuk peran negara dan juga untuk peran di sistem ekonomi sosialis itu sangat dominan. Lalu kepemilikan sendiri. Untuk sistem ekonomi Pancasila, kepemilikan bisa berupa campuran, yaitu negara dan swasta. Sedangkan untuk sistem ekonomi kapitalis, mayoritas dimiliki oleh swasta. Dan untuk sistem ekonomi sosialis, mayoritas dimiliki oleh negara. Lalu secara persaingan, untuk sistem ekonomi Pancasila, persaingan itu sehat dan dikontrol langsung. Sedangkan untuk sistem ekonomi kapitalis secara bebas dan sistem ekonomi sosialis hampir tidak ada. Dan yang terakhir, ciri khas dari sistem ekonomi Pancasila itu gotong royong dan keseimbangan. Sedangkan untuk sistem ekonomi kapitalis, pasar merupakan pasar bebas dan juga untuk sistem ekonomi sosialis dikontrol penuh oleh pemerintah. Selanjutnya, apa kelebihan dari sistem ekonomi Pancasila? Tentunya sistem ekonomi Pancasila memiliki kelebihan. Yang pertama, mengutamakan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, untuk mendorong keadilan sosial. Ketiga, peran pemerintah untuk menjaga stabilitas. Lalu selanjutnya juga untuk melindungi usaha kecil dan koperasi. Dan yang terakhir, sistemnya secara seimbang, yaitu seperti tadi yang sudah disampaikan, diawasi langsung oleh negara dan swasta, atau di kepemilikannya bisa campuran dimiliki negara dan swasta secara bersamaan. Namun tentu saja sistem ekonomi Pancasila juga memiliki kekurangan. Yang pertama, birokrasinya bisa menjadi lebih lambat. Kedua, campur tangan pemerintah bisa saja terlalu berlebihan. Lalu resiko korupsi atau penyalahgunaan. Yang keempat, efisiensinya kurang optimal. Dan yang terakhir, tantangan dalam persaingan global. Namun, tentu saja ada manfaat dan tantangan juga untuk sistem ekonomi Pancasila sendiri, di mana manfaatnya untuk mendorong pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional, memberdayakan masyarakat lokal dan usaha kecil, dan juga tantangannya tersendiri untuk sistem ekonomi Pancasila, persaingan global dan tekanan pasar bebas, kesenjangan ekonomi yang masih ada di masyarakat, dan juga resiko korupsi jika pengawasannya lemah. Adapun kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, sistem ekonomi Pancasila merupakan sebuah pendekatan unik yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan Indonesia seperti kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan. Sistem ini mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan mengedepankan prinsip demokrasi ekonomi. Dengan implementasi yang tepat, sistem ekonomi Pancasila dapat menjadi fondasi bagi terciptanya perekonomian yang lebih berkelanjutan dan merata di Indonesia. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai sistem perekonomian Pancasila. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika masih ada salah kata ataupun kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.